20 sampai 22 dalam pasal yang ke-11. Dalam pasal yang ke-11 ayat 20 sampai 22. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Sesudah Mahalat, ia mengambil Maaka anak Absalom menjadi istrinya, yang melahirkan baginya Abia, Atai, Sisa, dan Selomit. Rehabeam mencintai Maaka anak Absalom itu lebih daripada semua istri dan gundiknya. Ia mengambil 18 istri dan 60 gundik, dan memperanakan 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Rehabeam mengangkat Abia anak Maaka sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. Itu Tuhan, Bapak Saudara, kita sedang melihat tentang Rehabeam, ya saudara, bagaimana kerajaan ini terpecah. Lalu kemudian dalam pasal yang ke-11 dia mulai memperkuat kota-kota di Yehuda, karena sekarang sudah terpecah menjadi dua kerajaan Israel. Tapi kemudian menarik di sini bagaimana Alkitab menceritakan kepada kita bagaimana dia mempersiapkan penggantinya, ya saudara, dan dia lebih memilih Abia, ya saudaraku, anak Maaka, saudaraku. Sesuai sebetulnya dengan jalur silsilah, maka harusnya anak sulung adalah orang yang harusnya jadi pengganti, penerus, saudaraku. Dan kita melihat di sini, saudaraku, bagaimana kemudian ternyata yang dipilih adalah Abia, ya saudaraku, anak Maaka. Dan Abia ini ternyata bukanlah anak sulung, bukanlah berasal dari istri yang pertama juga, saudaraku, tetapi dari istri yang keberapa gitu ya, saudara, karena dia punya banyak istri dan punya banyak gundik. Ada sesuatu yang janggal di sini, karena ada sesuatu yang tidak umum di sini, saudaraku. Mengapa dia memilih Abia, saudaraku? Mengapa Rehabeam memilih Abia, bukan yang lain, atau bukan memilih anak dari istri yang pertama, saudara? Kalau kita melihat di sini, Bapak Saudara, penyebabnya adalah, ya saudaraku, ya ayat yang ke-21 dikatakan begini, ya sudah, kalau sudah perhatikan ayat 21, Rehabeam mencintai Maaka anak Absalom itu lebih daripada semua istri dan gundiknya. Dasar, alasan, penyebab, saudaraku, mengapa kemudian Rehabeam memilih Abia, karena dia mencintai sekali yang namanya istri daripada ibu daripada Abia, yaitu Maaka. Alkitab mengatakan karena dia mencintai Maaka lebih daripada istri dan gundik-gundiknya. Dia punya banyak istri, dia punya banyak gundik, tetapi yang nyantol di hatinya, yang begitu membuat dia jatuh cinta, adalah Maaka. Saudara, inilah kekuatan cinta, ya saudara. Dan saya mau bilang begini, cinta membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada amin, saudara? Maksud saya begini loh, saudara. Maksud saya begini, bagaimana caranya supaya kita membuat Tuhan mencintai kita? Itu. Bagaimana caranya supaya kita, kehidupan kita, saudara, kehidupan kita bisa mencuri hatinya Tuhan, sampai Tuhan jatuh cinta sama saya, sama saudara. Dan kalau itu terjadi, hidup kita luar biasa loh, sudah. Ada amin, saudara. Hidup kita luar biasa, yang saya katakan, cinta membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bisa bilang amin, saudara? Saya sedang menggambarkan, saya sedang mau membawa saudara masuk dalam sebuah hubungan, bukan sesama kita, tapi hubungan antara Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan. Abia itu tidak masuk dalam hitungan. Abia itu nggak masuk dalam daftar. Mungkin saya percaya sebagai pengganti ada daftar, saudaraku, ya. Sekretaris negara, sekretaris kerajaan sudah buat daftar, ya. Saudara, kalau anak yang pertama pewaris tata pertama mati, atau ada terjadi sesuatu, maka anak yang kedua, ya saudara, orang kedua, ya, apakah itu dari istri yang keberapa, dari istri yang keberapa. Nanti kalau sampai ada apa-apa lagi, anak yang ketiga.
Menurut saya, Abia nggak masuk dalam hitungan. Dalam daftar tuh sudah, dalam daftar. Orang-orang yang mungkin, ya, orang-orang yang menjadi calon pewaris tahta kerajaan. Abia tidak. Tetapi, saudaraku, bagaimana caranya kemudian Abia lah yang kemudian dipersiapkan sama Rehabeam. Abialah yang kemudian dipromosikan sama ayahnya. Untuk apa? Menggantikan posisi dia nanti kalau sampai dia mati. Kenapa? Karena dikatakan Alkitab, Rehabeam cinta sama mamanya, ibu daripada Abia, Maaka. Sekali lagi yang saya katakan tadi, sudah cinta membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada banyak dalam hidup kita yang tidak mungkin yang kita bisa kerjakan. Ada banyak hal yang kita nggak masuk dalam daftar hitungan itu, nggak masuk dalam daftar itu. Tapi cinta Tuhan dalam hidup saya dan saudara itu memungkinkan segala sesuatu. Ya, bisa bilang amin, saudara. Ya. Cinta Tuhan dalam hidup kita memungkinkan segala sesuatu. Itulah sebabnya saya katakan, biarlah kita bisa merebut hatinya Tuhan itu. Biarlah hati Tuhan tertuju sama saya dan saudara. Karena seringkali kita anggap enteng, cinta. Saya cuma bilang begini, sama, ada banyak istri, ada banyak gundiknya Rehabeam. Sayang. Tetapi buat sayang bangetnya sama Maaka. Saya punya banyak gogok, saudara. Tapi saya sudah jatuh cintanya sama Popot. Dan waktu Popot nggak ada, hancur, saudara. Yang lain saya nggak nangisin, saudara. Saya sayang sama yang lainnya, sayang, saudara. Saya kehilangan. Tapi untuk yang satu ini, waktu dia pergi, saudara, mungkin sudah nggak wajar ya, saudara. Saya beliin peti, sudah kasih peti. Tiap hari deket, tiap hari nempel sama saya, dan saya harus kehilangan. Ya, jangan bingung, saudara-saudara, kehilangan dompet aja keder dia, ya kan? Kehilangan dompet aja keder. Ada barang rusak aja, saudara, jadi sakit hati, jadi terganggu. Apalagi ini makhluk hidup, saudara. Saudara, ada banyak, saudara. Ya di rumah waktu itu ya, saudara, sekarang sih udah nggak ada. Ya ada beberapa aja. Ada banyak ya, saudara-saudaranya Hanipot, saudaraku. Itu banyak. Tapi saya tertuju hati saya sama ini. Dan nggak bisa marah tuh, saudara. Nggak bisa nolak. Ya, yang lain saya tolakin kalau dia minta makan, kalau dia lagi makan. Yang lain saya bisa tega untuk nggak kasih. Tapi sama yang satu ini saya nggak bisa tega tuh, saudara. Ya, sama yang satu ini, saudara, aku mau dia bikin apa gitu, saudara, nggak bisa yang namanya marah gitu. Nggak bisa. Tiap kali kalau saya masuk pulang, saudara, dia ada di sofa, dia mesti minta naik ke kasur karena dia tidurnya sama saya, saudara. Biar saya lagi kesel, biar saya lagi males, ya sudah, saya mesti naik. Enggak, maksud saya lagi menggambarkan kekuatan itu loh, saudara. Bagaimana kalau Tuhan mencintai saya dan saudara, hidup kita diistimewakan. Ada amin, saudara. Hidup kita diprioritaskan. Berapa banyak kehidupan kita nggak masuk dalam prioritas itu. Berapa banyak kehidupan kita jadi wajar-wajar saja gitu. Kristen tapi wajar-wajar saja. Ada nggak di bawah garis, tapi ada di bawah di standarnya Tuhan aja, garis standar. Enggak juga jadi sesuatu yang istimewa, enggak juga jadi satu sosok yang menonjol, enggak. Ayat ini jadi sesuatu yang sangat memberkati saya. Abia nggak masuk hitungan. Mau dia promosiin diri nggak akan masuk hitungan.
Tapi yang membuat pada akhirnya dia dipromosikan, kenapa? Karena cinta ayahnya kepada ibunya. Dan ini berdampak sama Abi. Orang yang nggak masuk hitungan, orang yang nggak masuk dalam daftar, saudaraku. Saya percaya kalau kerajaan, seperti itu ya saudara, itu ada daftarnya, saudara. Sampai nanti daftar yang paling bawah gitu, saudara. Sampai daftar yang paling bawah, Abi yang nggak masuk. Karena dia sudah kalah sama istri-istrinya saudaraku Rehabeam yang lebih dulu. Ini kan istri-istrinya juga punya anak yang banyak. Jadi susah banget gitu. Mesti mati dulu semua. Ya sudah, mesti mati dulu semua baru dia bisa muncul. Tapi bagaimana kekuatan ini saudaraku, yang kayak tadi awal saya katakan, yang tidak mungkin jadi mungkin. Ada amin saudaraku. Dan bagaimana hal itu juga terjadi dalam hidup kita, Tuhan bisa buat dalam hidup kita. Kalau apa? Kalau Tuhan hatinya tertuju sama saya dan saudara. Kalau Tuhan hatinya, saudara, kita bisa curi hatinya Tuhan lewat apa? Tentunya lewat kehidupan kita. Saya percaya Maaka bukan orang yang menyebalkan. Maaka bukan orang yang nyetilin, saudaraku. Maaka bukan orang yang aneh, saudaraku, buat Rehabeam. Maaka satu pribadi yang beda, yang luar biasa, yang lebih daripada istri gundik-gundiknya Rehabeam. Sampai Rehabeam tertarik jatuh cinta. Seperti kalau sudah lihat di dalam kitab Kidung Agung, saudara, maka di sana digambarkan tentang satu cinta yang luar biasa dari seorang Salomo kepada seorang yang bernama Solamit. Ya, digambarkan, saudaraku. Tapi yang anehnya, saudaraku, Alkitab bilang begini, kamu hitam tapi kamu manis, katanya. Dan Alkitab bilang, saudara, dalam bahasa aslinya hitamnya Solamit itu hitam legam. Yang kelihatan kalau misalnya di gelap tuh sudah kelihatan cuman giginya be. Kalau lagi ketawa. Hitam legam tapi nggak ngerti. Ada banyak orang yang lebih cantik daripada Solamit. Ada banyak orang yang lebih melehoy dari Solamit. Ya, tapi nggak ngerti, saudara. Salomo jatuh cinta sama Solamit. Dan saya lihat begini, saudaraku, sikap, perilaku. Nah, adakah kita bisa menarik hatinya Tuhan lewat apa? Lewat sikap kita, lewat perilaku kita, lewat ketaatan kita, lewat pelayanan kita. Ada istri kalau ngasih sesuatu ngelempar, dibalang, dilung. Nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin Maaka orang yang kalau melayani Rehabeam suaminya dilung gitu. Tanggap. Kasih bapau. Lalu kemudian Rehabeam tergila-gila sama Maaka. Senang sama apa? Senang sama kalau lagi ngelempar bapau tuh. Senang. Dan tolong kita ya saudara, supaya kehidupan kita semakin dicintai sama Tuhan. Ada amin, saudara. Semakin kita dicintai sama Tuhan, semakin kita disayang sama Tuhan. Kita seringkali bicara tentang sayang kita sama Tuhan, tapi saya lagi mau bilang, bagaimana caranya supaya Tuhan ini sayang sama kita. Tuhan cinta banget sama kita. Sampai kemudian kita ngalamin seperti yang dialami oleh Maaka dan anaknya Abia. Diperlakukan istimewa sama Rehabeam. Diperlakukan secara istimewa, saudaraku. Diprioritaskan. Diutamakan, saudara. Diperhatikannya bukan cuma perhatian yang ala kadarnya, tapi diperhatiinnya tuh diperhatiin yang banget. Yang nggak mau ada terjadi sesuatu, nggak mau dirugikan, nggak mau.
Waktu dulu berapa tahun lalu saya ngobrol-ngobrol sama istri saya, Yesi. Ini kalau Popot ada yang nawar 100 juta dikasih enggak? Gitu ya saudara. Popot kalau ada yang nawar 100 juta dikasih enggak? Enggak akan. Dia naikin tawaran, saudara. Dia naikin. Kalau ada yang nawar 1 miliar, enggak akan terkasih. Beneran, saudara. Saya ngebayangin dulu nih, saudara. Saya diam dulu, nggak asal nyebut. Saya bayangin dulu ada uang 1 miliar di depan saya gitu. Lalu kemudian diganti sama Popot. Popotnya hilang. Saya nggak bisa loh. Udah jangan ngobrolin Popot, nanti saya nangis, saudara. Maksud saya, itu kekuatan rasa sayang tuh kayak gitu. Nggak mau ada sesuatu yang terjadi. Dia kena ginjal, kita usahakan supaya bisa diobatin. Kita kasih makan makanan yang nggak boleh sembarangan. Bayangin, mesti infus tiap hari, keluarin duit banyak, dilakuin. Makanannya mesti makanan yang proteinnya sedikit, makanannya mahal. Saya beli, kita beli, sampai mesti cuci ginjal, saudara, karena ginjalnya rusak. Cuman karena di Cirebon nggak ada. Karena saya pikir begini, pasang holter tuh pasang apa tuh, saudara, kalau mau cuci ginjal tuh, saudara. Holter tuh apa itu yang kalau ada yang dipasangin di urat besar tuh, saudara, ya buat cuci darah. Ya kalau manusia juga kan gitu ya, saudara. Istri saya bilang 10 juta Pak, nggak apa-apa udah pasang. Cuman saya bingung ya saudaraku, itu tiap minggu kan mesti cuci darah, bolak-balik Jakarta. Bisa nggak kuat juga, sama aja. Maksudnya diperlakukannya tuh istimewa Pak. Dan saya cuma kebayangin kalau Tuhan sayang sama kita, maka Dia juga memperlakukan kita pasti sangat-sangat istimewa. Ada amin saudaraku. Nggak rata-rata aja. Tahukah saudara, perlakuan tuh berbeda karena apa? Karena faktor itu. Tuhan tolong kita ya saudara, supaya ini yang terjadi dalam hidup kita di hari-hari ke depan. Kalau kemarin hidup kita menyebalkan, ya sudahlah. Kalau hari-hari kemarin hidup kita belum jadi sesuatu yang menarik hatinya Tuhan, ya sudahlah. Tapi bagaimana kemudian kita diingatkan pagi hari ini tentang hal yang seperti itu. Karena seringkali kita pengen diperlakukan secara istimewa sama Tuhan. Kita seringkali nggak tahu diri. Saya nggak tahu diri. Saya pengen diperlakukan istimewa. Tetapi sikap saya biasa-biasa aja, nggak istimewa di hadapan Tuhan. Sikap saya nggak jadi sesuatu yang narik hatinya Tuhan tuh, saudara. Yang bikin saya jatuh cinta sama Popot, sudah. Dia kalau naik kasur, dia kalau tidur, dia mesti nempel sama saya. Nggak bisa dia kalau nggak nempel, dia mesti nempel. Kalau kurang nempel, dia semakin mundurin badannya. Dia mundurin, ditempelin sampai saya hampir jatuh, sudah. Saking pengen nempel. Ada sesuatu yang ya seperti itu tuh, sudah. Waktu Tuhan mau menyembuhkan wanita yang berapa? 12 tahun pendarahan. Tuhan tertariknya apa? Ada sebuah perlakuan, ada satu sikap yang enggak umum, yang enggak wajar. Kenapa? Karena orang ini, wanita ini sudah habis, udah tenaganya udah habis. 12 tahun pendarahan, enggak ada habis-habisnya, enggak ada berhenti-berhentinya. Ada berhenti nanti datang lagi, ada berhenti datang lagi. Sampai semuanya sudah hilang, keluarga sudah hilang. Dia sudah jadi orang, saya percaya dia udah orang jadi peminta-minta, sudah. Udah nggak bisa, orang udah nggak bisa deketin dia, bau, saudara. Orang pendarahan tuh bau, dia udah nggak bisa mau ke kamar mandi, mau apa, udah nggak ada. Tapi dia bilang begini, saudara, di sisa-sisa tenaga akhirnya dia bilang begini, kalau saja aku jamah ujung jubahnya, aku sembuh. Ada perlakuan yang maksimal, yang lebih lebih nggak cukup kata maksimal. Ada sebuah tindakan yang luar biasa yang dia buat sampai Tuhan kagum gitu, sudah. Tindakan kita seringkali cuma biasa-biasa, ala kadarnya.
Bahkan tindakan kita, tindakan-tindakan yang remeh temeh, tindakan-tindakan yang recehan yang kita buat sama Tuhan. Lalu kita pengen menikmatinya berkat-berkat yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Enggak, saya lagi ngajar aja, saya dari firman Tuhan lagi ngingetin saya juga dan kita semua. Hari-hari ke depan, seperti apa yang kita mau buat untuk Tuhan? Cinta yang bagaimana, perilaku yang seperti apa yang kita mau buat untuk Tuhan, supaya Tuhan bisa tertarik hatinya buat kita, tertuju hatinya buat. Sampai apa? Itu perlakuan yang Tuhan buat adalah perlakuan yang nggak mungkin jadi mungkin. Ada amin, saudaraku ya. Bagaimana kehidupan kita ini ke satu kehidupan yang diprioritaskan sama Tuhan. Bahkan saudaraku, cinta tuh saudara, kekuatan cinta, Alkitab juga bilang sama kita, cinta tuh menutup segala dosa. Cinta itu tuh saudara, ketika satu saat saya dan saudara salah, susah ngomongnya, nggak adil, ya karena itu kekuatan cinta. Tuhan tuh cinta banget sama Daud. Daud tuh harusnya mati, karena Daud sudah berlaku jahat sama Tuhan. Bunuh sama itu saudara, Uria. Ambil istrinya orang, suruh, aduh curangnya, gila-gilaan dia. Tapi susah saudara, cinta tuh nggak ada ukurannya. Cinta tuh nggak masuk dalam sebuah hukum akhirnya. Popot tuh bulldog saudara, ya popot lagi ya sudah nggak apa-apa ya. Popot tuh bulldog. Jadi ekornya dia tuh ekor yang kayak gitu tuh, kayak babi tuh. Ya. Jadi dia suka bagian ekornya itu suka kadang kalau nggak dibersihin suka bau. Ya. Dan saya nggak suka sebetulnya. Cuman nggak ngerti sudah. Ya. Kalau dia nempel juga sudah, nempel. Baunya tuh kadang kalau nggak dibersihin tuh saya lupa baunya nempel. Tapi ya susah ya saudara ya. Jadi nyaman-nyaman aja akhirnya. Cinta menutup segala kekurangan gitu. Ketika pun satu saat saya melakukan kekurangan, sudah melakukan kekurangan, kesalahan, cinta Tuhan sama saya dan saudara itu menutup. Nah kalau itu benar-benar cinta Tuhan sama saya dan saudara, terakhir saudara, Popot dia mesti digotong itu kalau mau pipis, karena kalau nggak digotong pipis dia pipis di kasur. Ya sudah. Jadi saya itu kan berat 30 kilo tuh saudara. Ya itu berat 30 kilo. Saya mesti gotong di tempat pipis balik lagi. Jadi lakonin aja dengan sukacita. Ketika pun apa maksudnya, kemampuan untuk melakukan yang baik semakin menurun gitu. Tapi ya tetap aja. Saya cuma mau sampaikan bahwa ya seperti ini nih, seperti apa kita, perilaku kita. Adakah kehidupan kita sudah menarik hatinya Tuhan? Sampai tahun depan Tuhan bilang begini, beres udah tahun depan. Aku ada dan aku menjadi penolong buat engkau. Ada amin saudara. Bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah jaminan dari Tuhan? Udah tenang. Tahun depan banyak masalah, tetapi ada aku yang menyertai engkau. Ada amin saudara. Tenang. Tahun depan ada goncangan, tapi aku akan tetap memberkati, memelihara engkau dengan caraku yang ajaib. Sampai segitunya tuh saudara. Dan tolong kita, bagian yang kedua sudah, ya saya kelamaan di sini. Bagian yang kedua. Ayat yang ke-1 dan ayatnya yang kedua. Sama-sama kita baca. 1 dan 2. 1, 2, 3. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Masalah klasik, saudara. Masalah klasik yang
Masalah dari zaman purbakala sampai sekarang, sampai nanti dunia berakhir, masalah yang klasik ini masih sama. Masalah yang kita tahu bukannya kita nggak tahu. Masalah yang kita tahu, kalau begini tuh nanti bisa aja begini, bisa berdampaknya begini. Tapi kita tetap nggak berhati-hati dengan hal yang seperti itu. Tetap kita minta yang satu itu. Apa? Tuhan berkati saya. Tuhan berkati, Tuhan tolong si Tuhan. Limpahkan saya dengan kebaikan, anugerah, berkat yang luar biasa Tuhan berikan. Engkau kaya raya, Engkau bisa dan Engkau mampu memberkati aku. Doanya salah, doanya mesti dibuang, doanya mesti dicoret, doanya mesti diganti. Enggak, saya tidak bilang bahwa doa yang seperti itu salah, dosa, sekeliru. Enggak sama sekali. Saya hamba Tuhan, saudara. Saya berani pastikan doa yang seperti itu enggak pernah salah. Tapi yang salah adalah kita kurang mempersiapkan diri kita selanjutnya untuk menerima berkat Tuhan. Yang salah adalah kita sendiri kurang mempersiapkan roh kita, jiwa kita, tubuh kita untuk bisa menerima berkat Tuhan itu. Sampai ketika berkat Tuhan itu datang sama kita, kita tetap kuat, kita tetap setia, kita tetap berkomitmen sama Tuhan, kita tetap taat sama Tuhan. Nah, ini yang gak gampang. Kenapa? Karena yang seperti itu saya percaya itu dipersiapkan. Saya percaya itu dipersiapkan, itu sudah terlatih, saudaraku. Kita pintar berdoanya, tapi kita tidak pintar mempersiapkan hidup kita untuk masuk di dalam keberkatan itu. Tahukah saudara, ternyata saudara untuk menerima berkat itu ternyata juga tidak mudah, nggak gampang. Ini lihat, dibuat aman sama Tuhan, jadi berubah. Doa saudara jangan pernah dirubah. Kalau saudara masih berdoa tentang Tuhan berkati saya, usaha saya, pekerjaan saya, nggak apa-apa, teruskan itu. Tapi tambahkan doa saudara juga, Tuhan, saya mau tetap cinta Tuhan. Semakin saya diberkati, buat saya semakin cinta sama Tuhan. Ada amin, saudaraku. Buat sama saya, mampukan berikan sama saya roh kesetiaan itu. Saya pernah berdoa waktu itu saya belum bisa khotbah. Saya berdoa, Tuhan kasih kekuatan, kasih kemampuan saya bisa khotbah, Tuhan. Kasih kemampuan saya bisa khotbah. Tuhan bilang begini, Tuhan bilang begini. Kamu selalu minta kamu dikasih kemampuan untuk bisa berkhotbah, tapi kamu nggak pernah minta untuk kamu diberikan takut akan aku. Ternyata bisa khotbah tuh saudaraku, itu tuh sesuatu yang mudah ya. Sekali Tuhan jentikan jari ya, kalau saya gambar jentikan jari, cetek, udah jadi. Saya nggak ngerti waktu saya di Bandung, saya belajar di Bandung, saudara, saya nggak ngerti, saudara. Tapi tiba-tiba ya saudara, saya tiba-tiba waktu saya diajar begini, nggak tahu seperti dapat apa gitu, dapat pencerahan yang bagaimana. Sampai pertama kali dosen saya, guru saya bilang begini, nih kamu bahas ini, kamu coba buka tentang itu tuh saudara, tentang apa sih, bangunan yang dibangun di atas batu sama bangunan dibangun di atas pasir. Kamu coba bahas bikin khotbah ya, orang-orang tuh siswa-siswi disuruh bikin khotbah, susun khotbah lewat ayat itu. Saya susun saudara, nggak tahu jadi bagus gitu sih. Wah, saya nih kok bisa sih. Saya ingat waktu itu kemudian hari Natal tuh saudara, saya ditunjuk sama mama untuk layani firman Tuhan di Natal. Saya khotbah saudara. Ada beberapa orang bilang, kok jadi bisa khotbah sih gitu. Ya, jadi maksud saya khotbah tuh maksudnya apa yang kita, bukan cuma khotbah, maksudnya apa yang kita minta tuh Tuhan tuh terlalu mudah untuk menggenapinya. Ada amin saudara. Tetapi untuk masuk di dalam ketaatan, waduh, untuk tetap hidup takut sama Tuhan, waduh, itu sebuah perjuangan yang nggak ada selesai-selesai.
Masuk di doa pagi, saya bingung saudara, doa pagi pribadi mesti. Ya saya pernah bilang sama Bapak Ibu saudara, aduh tiap hari bawa firman saudara. Saya waktu itu udah punya kemampuan aja nyampaikan firman, tapi setiap kali saya bilang kan, setiap kali kalau minggu pertama saudara, ya perjamuan suci saya harus layani firman. Aduh udah stres. Tapi kemudian saudara masuk di doa pagi, tiap hari saya sampaikan firman. Ya gampang aja, maksud saya, bukan sayanya ya, maksudnya Tuhan tuh mau berikan kemampuan sama kita tuh mudah saja. Bisa bilang amin saudara. Kasih apa yang kita butuhkan tuh mudah saja. Seperti membalikkan telapak tangan. Beneran. Untuk Tuhan buat itu terlalu mudah, karena Tuhan saat Tuhan berfirman jadi ya jadi. Ada amin saudaraku. Tapi untuk jadi pelaku firman-Nya itu yang tidak pernah mudah. Untuk menghidupi firman di dalam hidup kita itu yang gak pernah gampang. Kan tolong kita, Tuhan mampukan kita ya saudara. Ya, jangan pernah rubah doa saudara. Tapi saya cuma bilang begini, tambahkan doa saudara. Minta sama Tuhan kemampuan untuk saudara hidup setia sama Tuhan, kemampuan untuk saudara dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan.